Cukup menggunakan 1 sendok sahabat tani, ini bisa memperkuat batang pada tanaman padi kita, bisa memperbanyak juga anakan padi kita, sehingga di fase generatif atau pembungaan pembuahan itu hijau royo-royo dan malainya panjang seperti ini. Anakannya tidak diragukan. Hanya beberapa bahan yang sederhana yang kita gunakan sahabat tani. Ntar bisa lakukan sistem spray. Semenjak 7 HST atau 7 hari setelah pindah tanam, bisa lakukan sistem spray sahabat tani. Untuk tanaman cabai tumbuh subur 40% lebih cepat dan tinggi sekali. Ini juga untuk tanaman cabai biasanya saya lakukan sistem kocor aja biar hasilnya maksimal, sehingga ntar tanaman cabai berbuah lebat anti rontok. Vitamin yang kita berikan ini adalah sistem spray dan sistem kocor sahabat. Nah, ada beberapa bahan yang kita gunakan ya, seperti pengganti pupuk asam amino dan juga pupuk daun. Untuk bahan-bahannya sahabat, ya di sini kita memakai 1 biji telur ya sahabat. 1 biji telur ini sangat bagus sekali untuk tanaman kita ketika kita melakukan atau ketika kita membuat menjadi pupuk cair untuk ke tanaman padi. Cukup 1 telur saja sahabat. Nah, bahan yang kedua yang kita gunakan di sini yaitu ya kecap sahabat ya. Di sini kecap bebas saja sahabat ya. Mau kecap apapun. Dan bahan yang ketiga jangan lupa sahabat. Ini adalah pupuk daun. Ini namanya pupuk daun Ganasil D untuk fase vegetatif sahabat ya. Untuk pupuk daun ini sahabat bisa bebas menggunakan, entah memakai pupuk daun apapun jenisnya itu bebas. Yang penting sahabat membedakan antara pupuk daun di fase vegetatif dan generatif. Nah, yang kita buat ini adalah untuk fase vegetatif sahabat, sehingga tanaman kita itu akan tumbuh subur. Di sini banyak sekali unsur haranya seperti magnesium, mangan, boron, tembaga, serta vitamin-vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara mikro ini dibutuhkan itu sedikit tapi harus ada sahabat ya. Oke, untuk cara pembuatannya biar hasilnya maksimal sahabat, itu yang perlu diperhatikan. Pertama, telur yang 1 biji itu sahabat ya, ntar kita akan taruh langsung di wadah yang kita sudah sediakan sahabat ya, seperti ini. Setelah itu baru kita masukin air sebanyak kurang lebih 500 ml atau setengah liter. Nah, tujuan dari air ini agar entar pupuk tersebut akan tercampur rata seperti ini. Setelah ini sahabat baru kita ambil dari kecap tersebut. Kecap ini tujuannya adalah untuk makanan dari mikroba atau mikroorganisme yang ada pada pupuk cair tersebut, sehingga perombakan itu akan terjadi secara maksimal sahabat ya. Nah, untuk kecap ini cukup kita memakai 1 sendok seperti ini. Nah, itu kecap sahabat bebas menggunakan kecap. Atau kalau sahabat punya molase silahkan gunakan molase. Kalau tidak ada molase silahkan sahabat memakai gula merah maupun gula putih, itu bebas sahabat ya. Nah, setelah itu baru kita campur adukan merata seperti ini. Biarkan sampai teraduk rata sehingga akan hasilnya lebih maksimal sahabat ya. Nah, dari proses penyepreantarnya sahabat itu setelah kita buat itu ada proses tahapannya, sehingga hasilnya itu akan lebih maksimal untuk ke tanaman kita, termasuk tanaman padi, tanaman cabai maupun tanaman lainnya sahabat. Setelah ini baru kita ambil dari Ganasil tersebut, yaitu pupuk daun. Sahabat bisa menggunakan pupuk daun terserah. Di sini untuk Ganasil ini kita cukup menggunakan 1 sendok untuk pupuk tersebut sahabat. Setelah ini sahabat, nah baru kita langsung taruh di telur bersama kecap tersebut ya. Jangan lupa campur adukan sampai merata. Untuk pupuk daun ini untuk memaksimalkan dari pupuk dari telur maupun dari bahan lainnya seperti kecap tersebut. Nah, setelah ini baru kita akan memasukkan mikroorganisme sahabat ya. Nah, oke, di sini saya memakai I4 yang sudah diaktifkan. Saya akan buka sebentar ya. Dan saya akan perlihatkan ciri-ciri I4 yang sudah diaktifkan dan sudah hidup dan siap bekerja memfermentasi dari pupuk cair kita sahabat. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah ada jamur-jamur di atasnya itu berarti I4 itu hasilnya akan lebih maksimal ketika memfermentasi dari pupuk daun, telur dan lain sebagainya itu sahabat ya. Untuk sahabat yang nggak ada I4 yang udah difermentasi, silahkan sahabat memakai Yakult bebas ya, nggak ada masalah. Kalau nggak ada I4,
Tapi karena di sini tercampur dengan pupuk daun, dari itu I4-nya itu harus diaktifkan dulu biar mikroorganismenya itu lebih kuat dan lebih maksimal. Nah, kita cukup pakai 1 sendok sahabat ya, seperti ini. Nah, baru kita aduk-aduk seperti biasa. Pastikan aduk-adukan tersebut sampai benar-benar larut dan rata. Nah, setelah ini baru kita akan pindahkan ke dalam botol. Nah, siapkan botol di sini yang ukurannya setengah liter sahabat ya. Nah, ntar kalau sahabat mau aplikasikan bisa langsung diaplikasikan setelah ditunggu sampai 2-3 hari sahabat. Tetapi untuk hasil maksimal itu diaplikasikannya itu setelah 1 minggu. Biarkanlah mikroba tersebut bekerja gitu, merombak dari pupuk cair kita. Nah, ini dia sahabat ya, udah jadi. Ini untuk fase vegetatif. Kalau sahabat mau bikin pupuk cair untuk tanaman padi di fase generatif, bisa tinggal tambahkan pupuknya, yaitu pupuk daun yang untuk fase generatif sahabat ya. Misalkan seperti Pak Tani, merek dagangnya itu seperti Pak Tani dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, untuk dosis dan ukurannya sahabat, yang kita bikin ini adalah untuk kedua gendongan semprotan. Ntar kita akan tambahkan airnya sahabat ya, biar lebih penuh. Nah, ini untuk 2 gendongan semprotan per setengah liter sahabat ya, biar hasilnya lebih maksimal. Dan ntar kita langsung spray ke tanaman padi kita di fase vegetatif, agar tanaman padi kita itu tumbuh subur, dan yang kedua bisa memperbanyak anakan padinya, dan yang ketiga itu bisa tahan hama, dan keempat itu hasilnya itu bisa menyuburkan tanah kita sahabat ya, ketika kita spray memakai campuran atau bio organik gitu sahabat ya, seperti ini, yaitu dari pupuk kimia dicampur dengan pupuk organik cair. Nah, silakan sahabat praktikin di tempat sahabat-sahabat. Pastikan sahabat untuk penyempraiannya itu, pastikan embunnya itu sudah gak ada ya sahabat, dan spray di bawah daun biar hasilnya lebih maksimal sahabat. Sebab daun tersebut ada yang namanya mulut daun, yaitu stomata daun. Nah, untuk stomata daun ada di bawah daun. Dari itu penyempraian kita lakukan dari pagi hari sampai jam 11 siang. Nah, kalau sudah lewat jam 11 ya, silahkan sahabat berhenti dulu untuk menyemprai, disebabkan stomata daun udah tertutup, dan lanjutkan pada jam asar atau jam 4 begitu ya sahabat. Nah, silakan sahabat praktikin di tempat sahabat masing. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.